seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana memanage perpustakaan digital dari Bapak Ibu sekalian. Nah, maka di sini ada beberapa gitu ya. Apakah nanti bisa kita lihat ya, oh kalau ini misalnya menjadi sumber referensi ini favorit untuk Bapak Ibu baca ya, bisa kemudian dikasih bintang gitu ya. Nah, di sini juga ada yang dibaca dan belum dibaca, kemudian bisa kita memasukkan kalau ada di sini yang namanya logo PDF seperti itu. Nah, berarti di sini sudah ada nih artikel dalam bentuk PDF-nya. Namun kalau misalnya seperti yang di atas ini kan tidak ada PDF-nya. Oh, berarti ini masih sebatas referensinya saja ya, belum dilampirkan gitu ya artikel dalam bentuk PDF-nya. Nah, di sini juga tersedia gitu ya tampilan untuk semua dokumen, kemudian yang sering kita gunakan, yang ibaratnya juga favorit dan seterusnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan create folder ya. Jadi silahkan nanti buat folder berdasarkan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan ya, sesuai dengan nanti hasil penelitian kah atau pembuatan artikel dari Bapak Ibu. Nah, selain itu juga bisa melakukan menu search dokumen ya. Nanti juga saya contohkan di mana letaknya. Nah, kemudian selain itu ya, tadi ketika di dalam mendelay desktop Bapak Ibu sudah punya referensi, yang referensi tersebut sudah tersedia versi PDF-nya. Nah, maka Bapak Ibu bisa membacanya di tab berikutnya ya. Jadi di tab yang baru, maka akan tampil seperti ini ya. Versi PDF-nya. Nah, di mana di versi PDF ini Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya anotasi maupun highlight ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu membaca, kemudian kan ini ada artikel yang nanti ingin disitasi ya kalimatnya. Nah, maka silahkan dilakukan anotasi ya. Di sini nanti akan tersedia juga berbagai macam warna, tinggal dipilih. Kemudian jika Bapak Ibu punya catatan nih terhadap artikel atau terhadap kalimat yang ada di referensi yang ini, nah silahkan nanti melakukan anotasi ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang sering kita lakukan, yaitu membuat citasi ya, menggunakan Mendeley. Maka sebelumnya bisa Bapak Ibu lihat, ketika kemudian MS Word kita ya belum memasang citation plugin gitu ya, maka ketika kita klik menu reference, ini belum ada logo Mendeley-nya ya. Nah, maka ketika nanti sudah kita install ya citation plugin-nya, nah maka di MS Word dari Bapak Ibu ini akan muncul seperti ini. Ya, jadi sudah ada logo Mendeley-nya. Open Mendeley, insert citation dan seterusnya gitu. Jadi itu yang menandakan nanti apakah install citation plugin Bapak Ibu itu sukses atau belum ya. Nah, ini bagaimana kemudian cara untuk menginstal citation plugin-nya? Maka Bapak Ibu bisa nanti buka di Mendeley Desktop ya. Bagian tools, ini ada pada nomor ketiga, tulisannya install MS Word plugin. Nah, silakan Bapak Ibu klik itu ya. Dan nggak nyampe 1 menit, dia sudah terinstall atau sudah pasang nanti di MS Word-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kemudian memasukkan proses citasi. Maka yang pertama Bapak Ibu lakukan ialah memilih dulu ya, style yang ingin digunakan yang mana? Apakah yang apa? Yang APA gitu ya, American Psychological Association kah? Atau yang Vancouver kah? Atau yang mana? Itu dulu yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi silahkan dipilih dulu stylenya. Nah, langkah yang kedua, silahkan kemudian ditaruh gitu, kursornya di tempat kalimat yang akan disitasi ya, dimasukkan citasinya. Nah, kemudian silahkan diklik insert citation ya, maka akan muncul Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini. Nah, silahkan nanti dimasukkan apakah nama penulisnya ya, ataukah judul artikel yang tadi kita kutip ya, nanti tergantung dari Bapak Ibu, silahkan dituliskan. Kalau sudah nanti silahkan diklik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi sudah masuk nih sumber rujukannya seperti itu. Yang ini yang saya contohkan adalah menggunakan apa style edisi ke-6 ya.
Nah, ini untuk beberapa aturan gitu ya, bahwa kalau untuk apa edisi ke-6 dan ke-7 itu ada sedikit perbedaan ya. Nah, di sini saya cantumkan sumber lengkapnya, apa sih gitu ya, perbedaan antara yang ke-6 dengan ke-7. Kalau yang ke-6 itu kan nama penulis ketika dikutip pertama kali, maka akan disebutkan semuanya. Nah, pada nanti pengutipan kedua kali pada sumber yang sama, baru dia menggunakan et al. Gitu ya. Nah, namun kalau pada apa edisi ke-7, ketika pengutipan pertama kali, dengan jumlah penulis lebih dari sama dengan 3, dia sudah menggunakan et al. Seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah memasukkan gitu ya sumber rujukan, maka kan nih mau buat referensi ya, mau buat daftar pustaka. Nah, maka silahkan Bapak Ibu tinggal mengklik menu insert bibliografi ya. Nah, maka otomatis akan keluar nih ya, muncul sumber referensi yang Bapak Ibu gunakan di dalam teks ataupun di dalam manuskrip Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan menggunakan Reference Manager Tools ini ya, Bapak Ibu kan bisa menghindari yang namanya misconduct ya. Nah, terkadang kan kita pernah menemukan gitu ya, ketika misalnya membuat sebuah artikel di dalam naskahnya gitu ya, di dalam teksnya sumber rujukannya banyak nih. Ternyata pas kita lihat di Dapus nggak ada tuh. Nah, itu kan namanya misconduct ya. Atau kebalikannya, ketika kita cek di naskah, nggak ada nih sumber rujukannya dicantumkan ya. Namun ketika kita lihat di daftar pustaka, banyak betul ya daftarnya di list ya seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan Reference Manager Tools ini, salah satunya adalah Mendeley, kita bisa menghindari yang namanya misconduct tadi ya. Jadi kalau misalnya nanti di sumber rujukan ada 10, maka pasti gitu ya di referensi atau di daftar pustaka juga ada 10 buah seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengganti style citasinya ya. Jadi kan ceritanya masuk nih submit ke jurnal A. Ternyata kemudian di reject ya. Lalu coba lagi nih submit jurnal B yang stylenya berbeda ya. Nah, maka Bapak Ibu tinggal dipilih saja style yang digunakan yang mana, maka dia otomatis ya akan berubah dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi input satu-satu ya, seperti itu. Nah, ini adalah juga salah satu kemudahan yang bisa kita gunakan, yang kita peroleh ya ketika menggunakan Reference Manager Tools. Nah, ini adalah cara untuk menemukan style citasinya ya, di mana nanti di Mendeley desktop-nya akan saya contohkan. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ketika kita tadi menggunakan Mendeley desktop, dia kan tidak hanya pada perkara citasi ya, citasi daftar pustaka, namun sebenarnya dalam Mendeley desktop ini juga ada menu untuk kita mencari artikel gitu ya, yaitu pada bagian literatur search. Nah, tinggal nanti diklik literatur search ini, kemudian masukkan kata kunci, maka akan muncul gitu ya ratusan atau bahkan lebih gitu ya, ribuan bisa jadi gitu ya, artikel yang nanti akan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti kemudian disortir ya, mana yang sesuai gitu ya dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di dalam Mendeley Web, ini tampilan Mendeley Web juga bisa Bapak Ibu cari ya di bagian menu search. Nah, selain itu, ini ada tambahan juga gitu ya di dalam Mendeley Web. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa nanti menemukan terkait dengan funding riset ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu cari apakah nanti berdasarkan areanya ya ataukah berdasarkan tipe fundingnya seperti itu. Nah, ini dari saya ya secara teori mungkin semoga bisa dipahami seperti itu. Nah, kita langsung saja buka ya Mendeley desktop yang sudah diinstal oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah diinstal untuk Mendeley desktop-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah diinstal. Sudah. Oke, terima kasih banyak. Berarti juga sudah buat akunnya? Sudah, Bu. Sudah register. Terima kasih. Berarti saya langsung jelaskan ya di Mendeley Bu. desktop-nya tadi menunya apa saja ya, sebentar.
Iya, saya belum masuk ya, sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya, karena biasa agak loading ya ketika membuka Mendeley Desktop. Nah, sambil menunggu Mendeley Desktop saya terbuka ya, nanti Bapak Ibu juga bisa membuat ya profil di Mendeley seperti itu. Nah, nanti ini akan memunculkan beberapa keuntungan juga bagi Bapak Ibu ya. Nanti akan saya contohkan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kita yang pertama kita lakukan adalah misal ini terserah saja, tapi saya coba kita coba nih untuk memanage ya artikel yang ada di dalam library Bapak Ibu ya, di perpustakaan digital Bapak Ibu. Maka yang pertama Bapak Ibu lakukan, silahkan buat dulu ya create folder. Nah, silahkan buat sesuai dengan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan. Jadi nanti ketika mengimport artikel yang sudah Bapak Ibu download, itu sudah lebih mudah. Nah, jika Bapak Ibu sudah buat nih ya foldernya tadi, maka silahkan diklik, dibuka ya. Nah, maka langkah selanjutnya tadi kan misalnya mau nambahkan artikelnya ya. Nah, maka silahkan diklik add ini. Nah, silahkan tambahkan file. Nah, tinggal Bapak Ibu Ctrl A saja ya, seperti itu, mana yang mau ditambahkan. Dibuka, dah. Dia akan langsung masuk ke dalam folder yang Bapak Ibu tuju ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktik ya sambil saya menjelaskan. Jika ada yang ketinggalan atau jika ada mengalami kendala bisa langsung disampaikan ya. Nah, jadi tadi bisa Bapak Ibu dengan menambahkan file secara langsung atau menambahkan langsung satu folderan gitu ya juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah menambahkannya secara manual. Tadi pada konteks ketika versi online-nya itu tidak tersedia ya. Misal seperti ini ya, jurnal cetak dulu ya, bisa jadi kan belum ada nih ceritanya. Nah, silakan Bapak Ibu di sini pilih saja tipenya adalah jurnal. Kemudian di sini masukkan judul artikelnya, kemudian nama penulis ya. Pastikan di sini namanya adalah nama akhir, nama awal ya. Kemudian kalau namanya satu kata, maka silahkan diulang ya, seperti saya kan, berarti Misbah, Misbah seperti itu. Kemudian ini adalah nama jurnalnya, tahun terbitnya kapan, volumenya, isu atau nomor ya, dan halamannya. Itu. Jika sudah, silahkan diklik simpan. Ini kalau jurnal. Jika yang ingin kita masukkan, misalnya tadi adalah sumbernya buku cetak, nah maka silahkan Bapak Ibu klik book, silahkan masukkan judul bukunya, nama penulisnya, kemudian tahun, halaman, kemudian kota penerbit, ya. Nah, kota penerbitnya, dan juga nama penerbitnya, seperti itu. Jadi silahkan dimasukkan saja ya, berdasarkan tadi tipenya, apakah jurnal, apakah proceeding, ya, apakah buku, ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, itu pada menu untuk menambahkan dokumen ya, Bapak Ibu. Kemudian menu berikutnya, itu tadi ada yang namanya kita melakukan install ya, citation plugin di MS Word. Nah, maka silahkan Bapak Ibu klik di bagian Tools. Nah, kemudian pilih yang nomor 3, itu Install MS Word Plugin. Ya. Nah, di sini di tempat saya tertulisnya adalah uninstall ya, karena saya sudah menginstal. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum menginstal, maka di sini nanti tulisannya install ya, seperti itu sih. Tinggal kemudian Bapak Ibu klik saja. Sebentar itu langsung terinstall di MS Word-nya. Itu Bapak Ibu.
Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang literatur search ya. Tadi Bapak Ibu ingin mencari artikel kan ceritanya. Silahkan diklik menu bagian paling atas ini. Nah, silahkan Bapak Ibu ketikkan ya kata kunci yang diinginkan. Misalnya literasi digital. Nah, maka akan muncul ya di sana tertulis 696 artikel ya yang relevan dengan kata kunci literasi digital. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu memfilter ya, mana yang sesuai dengan artikel ataupun penelitian yang Bapak Ibu tulis ya, seperti itu. Nah, ketika di sini Bapak Ibu lihat, ini kan ada perbedaan tampilan ya. Ada yang tandanya titik saja, ada yang tandanya centang ya. Nah, kalau tandanya titik, artinya referensi ini belum ada di perpustakaan digital Bapak Ibu. Nah, tapi kalau tandanya centang biru, itu artinya referensi ini itu sudah ada di perpustakaan digital Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian ceritanya, oh ini mau saya masukkan nih ke library saya. Nah, bisa saya contohkan ya, seperti ini. Silahkan Bapak Ibu klik saja. Maka tampilan yang ada di sebelah kanan akan seperti ini. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu cek dulu metadatanya, apakah sudah lengkap ataukah belum. Ada. Nama penulisnya juga ada, judul, nama jurnalnya ada, tahunnya ada. Oh, volume sama isunya nih tidak ada, silahkan dilengkapi ya. Jadi tinggal melengkapinya diketik saja Bapak Ibu ya. Nah, kalau artikel ini tadi yang ingin Bapak Ibu masukkan ke dalam library-nya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik simpan referensi. Nah, maka otomatis dia akan tersimpan di library Bapak Ibu ya. Jika ingin banyak yang dimasukkan, Ibu klik saja ya, mana-mana silahkan difilter ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan literatur search. Kemudian menu berikutnya tadi adalah ketika kita ingin melakukan proses citasi ya, maka yang Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu adalah memilih style yang digunakan ya. Nah, maka silahkan klik di bagian view, kemudian pilih citation style. Nah, maka di sini silakan dipilih ya jenisnya yang ingin digunakan. Misalnya tadi saya menggunakan edisi ke-6. Nah, kalau kemudian tadi ya, ketika kita klik citation style, ini kan tampilannya seperti ini ya. Nah, ini artinya adalah style yang sudah terinstall di tempat Bapak Ibu ya. Kalau kemudian ada style yang ingin Bapak Ibu gunakan, ternyata di tampilan ini tidak ada, ya, maka silahkan Bapak Ibu klik bagian More Style. Nah, silahkan diklik. Nah, ini kan ada install ya, ini yang sudah terinstall di tempat Bapak Ibu, ya. Ada sekian. Ini contohnya punya saya seperti ini. Nah, kalau tadi ada yang belum terinstall, silakan Bapak Ibu diklik Get More Style-nya. Nah, kemudian silakan dituliskan style yang nanti mau digunakan namanya apa gitu ya. Misalnya karena saya fisika. Nah, misalnya saya maunya yang ini nih, Apply Physics. Nah, tinggal klik saja install, maka dia otomatis sudah berpindah ya menjadi style yang sudah diinstal di dalam Mendeley desktop Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ini saya contoh saja. Ya. Nah, maka langkah berikutnya silahkan Bapak Ibu kita melakukan yang namanya tadi ada namanya highlight dan juga anotasi ya. Nah, misalnya di sini saya contohkan. Nah, seperti ini ya. Klik 2 kali Bapak Ibu artikelnya. Nah, maka pada tab berikutnya di tab yang baru, maka akan muncul gitu ya artikel versi PDF-nya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ketika Bapak Ibu baca ya, oh ternyata ini ada yang menarik menurut Bapak Ibu yang nanti ingin Bapak Ibu kutip.
ya. Nah, silahkan di sini lakukan highlight-nya ya. Apakah langsung menggunakan pensil teks ini kah atau rectangle seperti itu. Nah, silahkan kemudian tinggal di blok mana yang ingin tadi di highlight ya. Sebentar. Ya, agak loading ya. Nah, jadi tinggal silahkan di sini dipilih warnanya, kemudian silahkan klik highlight-nya ya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Oh, ini yang menarik, ini contoh saja ya. Oh, kemudian Bapak Ibu ingin membuat catatan ya. Oh, ini kayaknya nih mau dikutip kah atau seperti apa? Nah, silahkan Bapak Ibu klik bagian note ini. Nah, misalnya di sini. Nah, silahkan nanti di sini apa mau yang dituliskan, ya seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari Mendeley Desktop tentang anotasi dan juga highlight ya. Nah, langkah selanjutnya tadi kita melakukan yang namanya citasi ya di MS Word. Nah, silahkan Bapak Ibu buka dulu filenya. Jika ada yang ingin ditanyakan ya boleh sambil jalan, tidak masalah. Ya, sambil menunggu. Nanti sudah selesai terkait citasi maupun insert bibliografi, nanti baru kita bahas tentang Mendeley Web ya maupun Mendeley Web Importer seperti itu. Oke, ya. Saya share screen lagi. Nah, ini sudah tampil ya di layar Bapak Ibu MS Word saya. Nah, ini ceritanya kan Bapak Ibu nih membuat sebuah kalimat ya. Oh, ternyata kalimat ini ingin Bapak Ibu masukkan citasinya ya, sumbernya. Nah, maka silahkan diklik bagian reference. Iya, agak loading ini punya saya nih. Klik bagian reference. Nah, kemudian silahkan diklik insert citation ya. Nah, masukkan saja di sini ya. Nah, tadi yang kita gunakan adalah apa edisi ke-6 ya. Ya, kita tunggu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian, oh ternyata dalam satu artikel ini lebih nih dari satu sumber kutipan. Oh ternyata ada 3 dan seterusnya. Nah, maka silakan Bapak Ibu klik lagi sumbernya tadi ya. Nah, kemudian silakan klik edit citation. Ya. Tuh. Nah, misalnya saya sembarang saja ya. Kemudian nah, seperti ini ada 3 ya. Nah, maka otomatis ya dia akan mengurutkan berdasarkan abjad ya kalau kita menggunakan apa yang edisi ke-6 ini. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita menggunakan apa edisi ke-6 ya, maka pengutipan kedua kali pada sumber yang sama dia akan menggunakan at all ya. Nah, di sini bisa kita contohkan.
Nah, nih ya, kalau tadi kan di pengutipan awal disebutkan nama semua penulisnya, nah maka pada pengutipan kedua kali pada sumber yang sama, dia menggunakan et al. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, contoh untuk pengutipan. Maka selanjutnya adalah terkait dengan daftar pustaka ya. Nah, maka Bapak Ibu tinggal mengklik saja bagian insert bibliografi. Nah, ya seperti ini. Jadi sudah sesuai ya dengan edisi ke-6. Nah, kemudian tadi saya juga mencontohkan, oh ternyata stylenya berubah nih ya, bukan apa, tapi stylenya yang lain. Nah, silakan Bapak Ibu diklik saja di bagian style ini ya. Misalnya tadi kita menggunakan tadi apa ya. Nah, kemudian misalnya kita menggunakan natur atau yang lainnya juga boleh. Nah, otomatis dia akan berubah dengan sendirinya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput satu-satu seperti itu. Nah, ini selesai untuk yang bagian citasi dan juga penulisan daftar pustakanya ya. Nah, kemudian berikutnya saya contohkan yang Mendeley Web. Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan lanjut saja, G. Monggo. Tadi yang pas mau masukin referensinya itu berarti yang akan bisa diklik kalau misalkan kita punyanya artikel dari jurnal gitu, itu tuh harus sudah ada di library kita yang di Mendeley-nya ya. Kalau belum ada sih nggak muncul di situ ya. Iya, betul sekali ya. Jadi kita harus memasukkan dulu ya artikel-artikel yang menjadi sumber rujukan kita tadi ke dalam library Bapak Ibu ya, ke dalam Mendeley desktop-nya. Nah, baru nanti ketika melakukan proses citasi, dia akan dipanggil. Nah, maka ketika belum ada di dalam Mendeley desktop, maka dia tidak bisa dipanggil seperti itu. Oke, siap. Nuhun. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu Indah. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, teman-teman yang lain. Enggak, saya mau bertanya nih. Bu, Mbak, tadi di bagian literatur sort itu kan kita mencari artikel ya, yang itu mungkin belum ada di referensi kita gitu. Nah, itu apakah kita setelah ada keluar itu kita download agar dia ada di base kita atau bagaimana? Ya, saya contohkan ya sekali lagi. Sebentar. Nah, ini tadi ya. Nah, ketika kita klik bagian literatur search, tadi kan ceritanya nih, kita kata kuncinya literasi digital ya, kemudian banyak keluar ya, ada 696 artikel. Nah, maka kan kemudian Bapak Ibu akan memilah ya, mana ini yang sesuai, mana yang tidak. Oh, ternyata ini yang sesuai nih. Silahkan diklik ya. Maka di bagian sebelah kanan kan akan tampil ya metadatanya. Nah, silahkan jika metadatanya belum lengkap, silahkan dilengkapi. Nah, kemudian di bagian atas ini ada simpan referensi. Nah, silahkan diklik, maka otomatis ya sumber referensi ini sudah masuk ke dalam library-nya Bapak Ibu. Nih, contoh ya, bisa kita lihat ya. Ini kan metadatanya gimana, Bu? Oke, cara melengkapi metadatanya tinggal Bapak Ibu klik saja di bagian ini ya, sebentar. Nih ya, tadi kan disimpan nih ya, gum-gum ya, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya, tadi perbedaannya. Kalau dia belum disimpan ke library Bapak Ibu, tadi tandanya titik. Tapi ketika tadi saya sudah klik simpan referensi, maka tandanya berubah menjadi centang. Itu artinya sudah masuk ke dalam library-nya Bapak Ibu. Coba kita cari tadi ya si gum-gum tadi. Bisa gum-gum ataupun yang lain ya, saya contohkan. Misal, nah di sini, oh ini kebetulan yang lengkap ya. Ya, jadi kalau misalnya tidak lengkap seperti ini, Bapak Ibu silahkan tadi diklik ya artikelnya. Maka kan di bagian sebelah kanan ini akan muncul metadatanya. Nah, maka untuk melengkapinya tinggal diklik saja Bapak Ibu. Ini bisa dirubah ya, tinggal dilengkapi. Kalau misalnya tadi isunya belum ada, tinggal diketik saja isu berapa, kemudian halamannya halaman berapa tinggal ditambahkan. Maka otomatis ini kalau di sini tidak ada menu simpan ya, pokoknya ketika Bapak Ibu melengkapi, setelah selesai itu otomatis akan tersimpan seperti itu. Oke.
Silakan, ada Kalau lagi itu yang belum ingin tersimpan, nggak bisa di otak-atik ya, metadatanya harus disimpan dulu ya. Nah Iya, ini saya iya. klik nggak bisa. Iya, betul. Harus disimpan ke dalam librarinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tinggi, sama-sama Bu Indah. Silakan Silakan ada. teman-teman yang lain. Jangan malu-malu. Bu Misbah mau tanya. Tinggi, silakan Ibu. Ibu, tadi kan di Mendelnya Ibu ada beberapa folder. Kalau misalnya cari literasi digital gitu, itu filenya tuh cari di beberapa folder itu atau hanya folder literasi digital, Ibu? Iya. Jadi kalau di tempat saya tadi, itu kan banyak Bu ya folder-foldernya. Itu Iya. adalah hasil dari downloadan kita, kemudian kita spesifikasikan berdasarkan kata kuncinya. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencari tadi artikel yang kita inginkan, kita carinya tadi di literatur search gitu ya. Nah, hasil dari literatur search itu kan masuk nih ke dalam perpustakaan digital Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu klasterkan, oh ini nih masuknya kata kuncinya literasi digital. Oh, ini tadi misalnya masuknya ke dalam STEM. Oh, ini masuknya ke dalam ini, seperti itu. Jadi nanti memudahkan untuk melakukan pencarian. Dan juga biar lebih terarsip seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Nah, cara memindahkan atau memasukkan ke foldernya gimana? Oh iya, terima kasih. Ya, belum saya contohkan. Oke, terima kasih Ibu. Sebentar. Maaf, banyak tanya, newbie banget. Iya. Nggak apa-apa Ibu, bagus kan? Nah, Bu Misbah, sebentar ya. kalau literatur research itu bisa dibatasi tahun nggak diceknya? Oh iya, kalau tinggi. Kalau untuk Mendeley desktop di sini, Bapak ini tidak ada, kita nggak bisa ya kayak Google Scholar kan, misalnya mau setelah tahun terakhir. Nah, itu tidak ada Bapak untuk tahunnya. Oh gitu ya, makasih banget. Ya, jadi kita sendiri akhirnya yang mensortir ya, mana nih yang sesuai dengan kriteria kita, apakah tadi yang 5 tahun terakhir atau berapa, seperti itu. Tinggi. Sebentar saya contohkan tadi ya bagaimana cara memindah ya, betul sekali. Ini belum saya contohkan. Nah, untuk memindahkannya Bapak Ibu silahkan diklik saja. Bisa satu-satu, bisa langsung banyak, tinggal Bapak Ibu Ctrl A saja boleh. Atau dipilah ya mana yang mau dipindah. Yang seperti ini nih ya. Tinggal Bapak Ibu drag saja, geser ke folder yang ingin dituju ya, seperti itu. Bentar ya, ini agak loading punya saya. Nanti kalau saya drag, ini kan ada 5, nanti dia bertulisan 5 ya. Sebentar. Coba saya satu dulu. Iya. Masih birunya 5 nih. Masih loading di tempat saya sebentar. Nah, ini kan Bapak Ibu ya, ini ada tulisannya 1 kan ya? Karena kan tadi yang saya blok cuma 1 ya. Nah, silakan Bapak Ibu pindahkan ke folder yang ingin dituju. Kemana? Gitu. Kalau mau langsung banyak juga bisa tadi, tinggal di sip saja, mana-mana yang mau dipilah gitu ya. Nah, kemudian dipindah. Nah, ini kan ada 6 kan? Nah, silahkan dipindah mau kemana. Ya, sesuai dengan folder yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Gitu. Mau Ctrl A sekalian juga boleh, pindahkan semuanya ke yang dituju juga bisa. Tapi agak loading ya. Berarti langkah pertama bikin foldernya dulu ya, Bu, sebelum cari artikelnya ya? Iya, lebih enaknya seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Silakan ada lagi yang mau bertanya terkait dengan Mendeley desktop? Mbak Misbah, kalau misalkan dari literatur riset itu mau download otomatis atau gimana? Atau hanya pindah aja itu? Nah, biasa Pak, kalau kita membuka literatur search itu masih referensinya tanpa disertai dengan artikelnya Pak. Maksudnya adalah tanpa artikel PDF-nya. Ya. Nah, maka di sini saya contohkan ya bagaimana kemudian nanti melampirkan PDF-nya. Sebentar, saya buka. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak, tinggal Bapak klik kan, nanti di sebelah kanan ini kan ada metadata nih. Kemudian kan nanti Bapak akhirnya nyarinya memang di luar ya untuk mencari PDF-nya tadi. Nah, ini ketika Bapak pilih
bukan dipilih ya. Bapak kursornya taruh ke bawah, geser ke bawah. Ini ada menu files. Nah, kemudian di sini ada add file. Warnanya agak abu-abu, Pak. Ketika Bapak blok, kan baru muncul tanda tangan kayak gini. Nah, baru nanti silahkan Bapak add file yang versi PDF tadi. Saya ulang ya. Saya ulang ya, Pak. Nah, silahkan tadi di blok dulu artikel yang mau ditambahkan PDF-nya. Ketika di blok, maka di sebelah kanan akan tampil metadata. Nah, kemudian silahkan taruh kursornya ke bawah, cari yang tulisannya file. Ini, di bawahnya ada tulisannya add file. Warnanya abu-abu, jadi nggak terlalu terlihat. Tapi ketika kita blok, muncul tanda tangan, ya, seperti itu. Nah, silahkan diklik. Nah, baru silahkan Bapak masukkan tadi artikel yang versi PDF-nya. Nah, seperti itu. Klik buka, nah maka otomatis dia akan tersimpan. Iya. Jadi untuk mencari PDF-nya bisa Bapak cari di luar dari seperti itu ya. Kalau ini kan kebetulan tidak ada doi-nya. Nah, nanti kalau misalnya artikel jurnal itu bagus ya, biasa dia metadata sudah lengkap, bahkan sampai ke doi-nya pun dia sudah terisi tanpa kita isi seperti itu. Maaf, Mbak Misbah. Tadi saya sudah coba di literatur search itu diklik ya, 2 kali, terus muncul bisa, save to. Bapak bisa share screen biar yang lain juga bisa lihat ya. Oh iya dah. Bisa ya? Bisa share screen, Pak? Enggak ya, nggak bisa. Sama-sama lihat. Nggak bisa ya? Disable. Bapak Suparman jadikan co-host dulu ya, Bapak ya? Iya, mesti. Sudah. Coba sekali lagi, Pak. Oke. Nah, ini dari sini nih ya, Mbak Misbah ya. Saya coba yang ini nih. Diklik. Nah, ini kan baru di-save ya. Nah, file ininya nggak tampil ya? Iya, Pak. Memang biasa kalau kita di literatur search ini yang dipindahkan nanti sumber referensinya saja, jarang yang kemudian versi PDF-nya juga ikut, Bapak. Jadi nanti untuk versi PDF-nya kita jadinya nyarinya di luar. Nah, ini kan ada doi-nya ya, Pak ya? Iya, doi-nya ya. Nah, jadi doi-nya ini yang kita kopas di luar, Pak, untuk mendownload PDF-nya seperti itu. Oh iya, siap. Makasih, Mbak Misbah. Sama-sama, Bapak. Stop screen. Silakan teman-teman yang masih mengganjal, langsung ditanya saja sebelum nanti masuk ke topik selanjutnya. Kalau nggak saya bertanya dulu nih sebelum. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu Misbah, untuk di literatur search ini dia base datanya online semua jenis jurnal atau di jurnal tertentu aja? Oke, kalau berdasarkan yang pernah dicoba ya Pak, dia online semua, tapi terkadang bisa jadi ya, yang masuk itu akhirnya ada yang tidak bisa kita akses secara open access seperti itu ada. Kemudian untuk citasi, kan kalau di beberapa jurnal itu ada yang citasinya warnanya biru ya Bu, yang ketika diklik dia langsung ke bibliografi. Itu di Mendeley bisa nggak ya Bu? Oke, sebentar. Ya, kalau yang untuk yang itu saya belum pernah mencoba, Pak Muhammad Sarip ya, tapi mungkin nanti dari yang lain jika ada yang pernah mencoba bisa disampaikan. Jadi kalau biasa saya menggunakan yang Mendeley ini, dia terkait dengan citasinya, kemudian publish dalam bentuk PDF ya, dia tidak langsung kemudian menuju ya kepada sumber referensinya atau kepada bibliografinya seperti itu. Saya belum pernah mencoba itu.
Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya. Tinggiin sama-sama. Yang lain jika pernah ada, silakan kita bisa saling sharing Bapak Ibu ya. Oke, jadi sama-sama belajar. Silakan yang lain, Mas Mbak sekalian. Silakan Kak Suci. Langsung aja, langsung bertanya langsung. Halo? Kak Uci? Kalau tidak bisa bertanya secara langsung, mungkin karena audio atau seperti apa, bisa diketik saja, tidak masalah. Ya. Baik, sambil Kak Suci mungkin mengetikkan pertanyaannya, Mbak Mas yang lain silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Kalau enggak saya coba bertanya lagi nih. Mbak Misbah, kalau seandainya kita ini katakanlah ada buku gitu hasil download lah, katakanlah di Libgen atau apa. Nah, saya punya pengalaman ketika dimasukkan di Mendeley, tulisannya pakai bahasa Arab semua, Mbak, gitu. Kira-kira penyebabnya apa ya? Iya. Tapi itu lama kah Bapak atau sebentar saja? Karena begini, pernah kemarin itu juga saya... Iya. Pernah saya coba pas waktu ngisi gitu ya. Ada ternyata dari peserta itu dia masukkan jurnal. Nah, ketika dia masukkan padahal bahasanya bahasa Indonesia ternyata berubah jadi bahasa Cina. Tapi itu sebentar saja Bapak. Jadi apakah itu dalam prosesnya saja? Nah, ketika kemudian ditunggu, dia kembali lagi ke bahasanya semula seperti itu. Nah, kalau di tempatnya Pak Suparman, apakah tetap dia jadi bahasa Arab atau kembali lagi ke bahasa asal, Bapak? Kemarin dia tetap bahasa Arab ya, Mbak. Jadinya saya merubah sendiri gitu, seperti judul saya rubah lagi gitu di itunya. Kemudian nama jurnalnya juga seperti itu. Nama autornya juga gitu. Oke. Terima kasih Pak Suparman tambahan pengalamannya ya. Jadi kemarin yang saya temukan itu ada yang kemudian berubah jadi bahasa Cina, ada juga yang berubah bahasa Arab, tapi ketika ditunggu dia kembali lagi ke posisi kembali lagi ke bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian satu lagi Mbak, mungkin ya enggak terkait dengan praktek ini secara langsung, tapi begini, saya tuh kadang berpikir misalnya kita punya artikel, kemudian artikel kita mungkin disitasi sama orang. Nah, kira-kira bagaimana ya mesin web gitu membacanya sedemikian sehingga nanti artikel itu ada yang citasinya gitu. Nah, apakah peran Mendeley ini sangat fundamental sekali seperti itu? Jadi ketika seorang itu membuat data reference yang menggunakan Mendeley, itu kalau ada orang yang citasinya langsung bisa terkoneksi, tersitasi gitu. Dan apakah kalau orang yang nggak membuat reference tidak menggunakan seperti ini, manager tools, apakah juga bisa langsung terkoneksi gitu citasinya seperti itu? Iya, terima kasih. Nah, jadi reference manager tools ini kan memudahkan kita, tadi salah satunya apakah untuk menghindari yang namanya misconduct, kemudian tadi kan agar penulisan citasi maupun juga daftar pustaka itu benar gitu ya, sesuai dengan style yang diinginkan. Karena kan sedikit saja kita mengalami kesalahan dalam penulisan ya. Misalnya tadi saya menggunakan mensitasi artikelnya Pak Suparman, namun ternyata ada kekeliruan sedikit saja kan. Akhirnya nanti artikel dari Pak Suparman itu tidak naik citasinya ya. Padahal sebenarnya yang saya kutip itu punyanya Pak Suparman gitu. Nah, maka dengan kita menggunakan reference manager tools ini gitu ya, apakah menggunakan Mendeley, nah maka itu ibarat kita tuh meminimalisir kesalahan itu terjadi seperti itu.
Karena memang ada beberapa teman itu juga pernah komplain gitu ya, nanya gitu. Bu Misbah, padahal punya saya ini disitasi loh oleh mahasiswa saya. Kenapa nggak Pas kita cek kan ternyata penulisan dari yang mahasiswa mengutipnya, nah itu ada sedikit kekeliruan. Akhirnya kan tidak terbaca gitu ya oleh mesin seperti itu. Jadinya kan sayang. Gitu. Baik. Artinya kalau walaupun kita seandainya tidak menggunakan manager tool seperti Mendeley ini, asalkan kita benar dalam membuat referensinya, masih tetap bisa juga terkoneksi ya Mbak ya? Iya, masih bisa. Ya. Ini membantu ya. Mendeley ini salah satu tools yang membantu saja. Okay. Ini Kak Suci ini pertanyaannya masih sedikit belum paham Mbak tentang mengkoneksikan Microsoft Word pluginnya gitu. Berarti ini kita ulang saja praktiknya ya untuk Suci ya? Maksudnya? Ya, atau boleh seperti ini. Kak Suci bisa dengar suara saya? Halo? Halo Kak Suci? Ini audionya ya nih. Halo? Mau sih. Halo Kak Suci? Iya, iya. Oke. Kak Dengar Suci, Suparman? ya, ini di depan laptop. Iya di depan laptop, tapi Zoom-nya di HP. Oh, gitu ya. Nggak bisa juga langsung itu ya. Yang ditanyakan yang di bagian mananya nggak Bu Suci? Tadi kalau dari Microsoft Word-nya misalnya kita ketik huruf gitu ya Ibu, terus reference, insert citasi ya? Iya. Habis insert citasi ini, apa go to Mendeley ya Bu? Oh, ya di bagian itu ya maksudnya. Oke, sebentar. Saya praktikkan ulang ya. Iya itu. Ya, Nah, ini ya Bu Suci ya. Sebentar. Iya Bu. Ini kan tadi di bagian ini saya hapus saja ya. Nah, tadi kan stylenya saya pilih dulu yang ini ya. Nah, ini ceritanya ada kalimat, kemudian ingin kita citasi, maka tadi diklik insert citation. Nah, maka di sini kan tampil seperti ini ya, Bu Suci. Nah, di sini bisa Ibu masukkan nama penulisnya, atau judul artikelnya juga boleh. Atau misalnya kalau saya biasa menuliskan nama penulisnya. Namun kalau penulis itu banyak artikelnya, saya biasa menulisnya nama penulis dengan tahunnya, seperti itu. Jadi di sini misalnya ya, Hartini, ini banyak tulisannya, jadi saya tuliskan biasa Hartini 2017. Langsung dia muncul yang paling atas, seperti itu. Nah, kalau sudah, silahkan diklik OK. Tuh, jadi Ibu nggak usah masuk ke Go to Mendeley, tidak usah, jadi tinggal tadi memasukkan kata kuncinya saja. Apakah nama penulisnya, apakah tadi tahunnya, ataukah judul dari artikel yang ingin dikutip tadi. Nah, kalau misalnya tadi Ibu sudah selesai memasukkan citasinya, maka kan langkah selanjutnya adalah Ibu menuliskan daftar pustaka ya. Nah, untuk menuliskan daftar pustaka, silakan Ibu klik di bagian reference, kemudian silakan diklik insert bibliografi. Nah, seperti itu Ibu. Bisa dicoba Ibu, bisa dipahami caranya? Iya, sedang dicoba Ibu. Oh, nggih, siap. Semoga bisa nggih. Misbah. Nggih, silakan Ibu. Tadi kan katanya yang penulisan kedua itu tidak perlu akan apa edisi ke-6, maka untuk penulisan
penulisan kedua kali pada sumber yang sama, maka dia otomatis gitu ya oleh Mendeley-nya menuliskan et al. Seperti itu. Ini kan seperti ini saya contohkan kembali Bu ya. Ya, dipanggil dia lagi akan berarti. Iya, dia akan otomatis seperti itu. Ini Maharani. Nah, ini. Jadi menulis atau mengedit ya, dia otomatis dengan sendirinya. Terima kasih. Tinggi, sama-sama. Iya, terima kasih Ibu. Tinggi. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah. Izin bertanya lagi, Bu. Tinggi, silahkan. Terkait pertanyaan Kang Suparman tadi, mengenai citasi dari Mendeley ataupun yang lain, ketika kita mensitasi jurnal orang lain, contohnya, nah, itu akan langsung masuk ke citasi Google Scholar atau Scopusnya dia nggak? Atau memang kita harus publikasi yang kita citasi itu agar masuk ke profil citasi mereka? Atau seperti apa, Bu? Ya. Nah, jadi ceritanya tadi kan Pak Suparman ya punya artikel ya, sudah publish ya. Nah, kemudian kan Pak Sarip nih lagi nulis artikel juga, kemudian kan mengutip punyanya artikel Pak Suparman. Nah, jumlah kutipan atau jumlah citasi dari Pak Suparman itu akan bertambah jika artikel dari Pak Sarip itu sudah dipublikasikan, dan itu ibaratnya sudah masuk ke dalam Google Scholar, terindeks di Google Scholar seperti itu. Kalau dia belum publish, maka dia belum bertambah gitu ya citasinya. Namun kalau dia sudah publish, nah maka akan bertambah seperti itu. Itu baik mau berupa di jurnal atau di proceeding gitu ya. Yang jelas disitasi aja gitu. Iya, betul. Nah, makanya nanti kalau misalnya, dan itu kan yang tersedia itu kan yang versi online ya Pak ya. Nah, terkadang kalau misalnya ada proceeding nih ya, yang itu belum tersedia versi online-nya, makanya kan kalau kita di kampus kan terkadang dimasukkan ke e-print ya, agar ada versi online-nya. Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan proses pengutipan, itu akan terbaca seperti itu. Iya. Berarti untuk tugas-tugas kuliah seperti makalah yang kayak gitu nggak akan bisa nambah jumlah citasi artikel seseorang ya, Bu? Iya, karena ya tidak dipublish ya seperti itu ya. Terima Kecuali kasih, saya Bu. dijadikan sama-sama. Kalau misalkan di citasi di buku gitu, tapi nggak ada online-nya ya, nggak nambah citasi juga ya? Nah, kecuali tadi Bapak kan di dalam menu bisa buku itu kemudian kita masukkan ke e-print kan, kalau di kampus kan ada e-print ya. Atau sebenarnya bisa juga Bapak tambahkan di profil Google Scholar-nya Bapak itu kan dengan add manual. Tapi ketika kita add manual kan filenya dia nggak ikut, cuma sumber referensinya saja, enggak. Tapi kan tuh tetap nanti akhirnya terbaca gitu. Karena kalau saya sendiri Bapak terkadang ya, terutama kalau misalnya yang artikelnya di Scopus, itu saya mesti 2 kali dulu karena kan terkadang nama saya karena satu kata Pak, maklum nama satu kata ya. Jadi biasa kan ketika di input metadata itu oleh editor di sana kan misbah saja. Nah akhirnya yang keluar namanya misbah. Akhirnya saya buat dulu nih tambahan baru secara manual biar misbah seperti itu. Biar bisa nanti terbaca citasinya. Mungkin itu Bu. Bapak. Okay. Sekalian juga menyambung pertanyaannya Mas Nurkolis tadi. Memang sih kita yang namanya satu kata ini membingungkan juga, seperti itu nama saya Suparman gitu. Nah, jadi dari sekarang itu saya kalau mau nulis dan mempublikasi itu saya inisiatif langsung dibuat Suparman seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi kalau kita sudah di artikel gitu untuk dipublish buatnya seperti itu, apakah kita perlu lagi buat yang seperti Ibu sampaikan tadi seperti itu, ditambahkan lagi dulu gitu? Oh enggak, ya ini tergantung ya Pak ya. Maksudnya tergantungnya itu dari sumber jurnalnya. Kalau kita misalnya kan mensubmit kemudian publish di jurnal, itu kan ketika kita mensubmit kan sudah ada ya nama awal, nama akhir, maka otomatis kan nama kita akan berubah saja kan, Suparman ya, Misbah. Itu tidak masalah. Terkadang saya itu masalahnya ketika artikel itu dipublish misalnya dari Atlantis Press,
Atau misalnya di IOP yang ketika saat itu nama saya cuma tertulis Misbah saja. Harusnya kan ditulisnya adalah Misbah atau M Misbah. Bahkan akhirnya saya tuh punya 3 akun saat awal 2020 itu. Jadi yang ada Misbah doang, akun ID Scopusnya, ada yang akunnya M Misbah, ada juga yang Misbah. Yang akhirnya kemudian saya merger gitu ya, semuanya jadi satu akun. Jadi akhirnya konsisten M Misbah aja seterusan gitu. Nasib ya Pak ya, nasib satu kata. Silakan Mas Mbak yang lain, masih ada yang ditanyakan untuk yang sampai di sini dulu? Kalau enggak, kita bisa lanjut ke apa? Mendeley webnya. Bisa kita lanjut? Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan saja dulu Mbak Misbah. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan nanti sambil menyusul. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu silahkan kalau misalnya ingin punya apa Mendeley web ya silahkan dibuat di Mendeley webnya. Sebentar. Ini ya profil MA sebentar. Saya buka dulu Mendeley webnya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu bisa buka Mendeley web ya. Kemudian nanti silahkan sign in menggunakan akun yang sama ketika tadi Bapak Ibu membuat akun yang gratis tadi ya. Ketika tadi menggunakan akun yang di Mendeley desktop ya, sama. Saya sambil membuka web ya. Silahkan di sign in menggunakan akun yang sama dengan Mendeley desktop. Sebentar. Bu Misbah izin bertanya. Oh, Inggi silakan. Itu yang di file Google Drive yang dibagikan tadi yang untuk penginstalan Mendeley itu ada pop7 setup 1.exe itu untuk apa ya? Perlu diinstalin nggak? Ya, untuk yang itu tidak perlu diinstal, Ibu. Itu biasa digunakan kalau misalnya kita mengalami kendala. Karena kan terkadang ada laptop tertentu ketika sudah diinstal Mendeley desktop-nya, kemudian ketika ingin diinstal di MS Word-nya akan muncul nanti kode-kode yang seperti itu. Jadi itu tidak perlu. Makasih. Tinggi. Sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu Mendeley webnya ya. Silakan Bapak Ibu kunjungi Mendeley web. Kemudian silakan tadi sign in ya menggunakan akun yang sama dengan Mendeley desktop. Nah, maka akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapi data dengan mengklik nama. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa melengkapi biodatanya ya. Sebentar, masih proses. Nah, bisa nanti Bapak Ibu sini ditambahkan ya afiliasinya, pekerjaan, kemudian tentang Ibu dan Bapak ini
cerita saja gitu ya, historinya. Kemudian biasa penelitiannya di bidang apa, kemudian jika ada pengalaman terkait editor maupun reviewer juga silahkan ditambahkan di sini. Kemudian juga terkait dengan publikasi ya bisa ditambahkan. Dan ini untuk publikasi ini bisa tidak Bapak satu-satu ya. Karena kan dia terintegrasi dengan ORCID maupun Scopus ya. Maka di sini Bapak Ibu tinggal diklik saja bagian ini. Ketika nanti Bapak Ibu menambahkan Scopus, dia akan ada pilihan apakah ingin disinkronkan gitu ya dengan publikasi yang ada di ORCID kah, dengan Scopus kah. Nah, maka silahkan ikuti saja. Maka otomatis nanti yang ada di ORCID ya, yang ada di Scopus itu masuk ke dalam sini. Apa sih kemudian keuntungan gitu ya dari Bapak Ibu ketika memiliki Mendeley Web ini? Tadi kan Bapak Ibu juga mengisikan ya, apa sih kemudian fokus dari penelitian Bapak Ibu ya. Nah, terkadang di bagian feed di sini ya. Nah, ini biasa akan muncul beberapa berita ya yang berkaitan dengan interestnya dari Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Begitu pula dengan di bagian suggest. Ini juga sama ya. Di bagian grup nanti Bapak Ibu bisa menemukan ya grup yang sesuai dengan kebidangan dari Bapak Ibu sekalian, atau ingin membuat grup sendiri juga boleh ya di sini. Nah, kemudian ini pada menu, nah ini ya di bagian suggest ini ada beberapa rekomendasi ya, yang ini sesuai dengan tadi kebidangan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di bagian library, nah ini yang sama dengan Mendeley desktop gitu. Nah, ketika nanti kita buka library, nah dia akan ada proses loading seperti ini ya, karena dia mencoba mensinkronkan dengan yang ada di Mendeley desktop seperti itu. Nah, ini nanti tampilannya akan sama persis, nih ya, dia masih proses sinkron ya seperti itu. Nah, saya kembalikan. Itu untuk suggest, kemudian juga di sini ada tersedia karir ya, dataset, kemudian karir juga ada, kemudian juga ini ada terkait dengan funding ya, funding research, bisa Bapak Ibu juga cari di sini gitu ya, apakah nanti berdasarkan areanya ya, ataukah berdasarkan tipe fundingnya, seperti itu. Tinggal kemudian disesuaikan dengan kebidangan dari Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Ini bagian funding ya. Nah, itu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencari. Kemudian tadi kalau di bagian Mendeley desktop ada namanya literatur search ya. Kalau di sini kita ingin mencari new research, tinggal Bapak Ibu klik di bagian search-nya saja. Nah, silahkan diklik ya judul papernya kah atau kata kuncinya, maka di sini akan juga muncul seperti itu. Nah, ini untuk Mendeley Web ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi ada yang namanya Mendeley Web Importer ya. Ini sudah saya pasang. Nih ya, muncul Mendeley Web Importer. Ini gunanya apa sih Bapak Ibu? Bisa ya, ketika Bapak Ibu membuka misalnya Google Scholar ya. Ini saya contohkan Google Scholar. Nah, kemudian Bapak Ibu juga silahkan buka Mendeley Web Importer-nya. Misalnya tadi ya, literasi, sains. Nah, ketika Bapak Ibu buka Mendeley Web Importer ya. Nah, di sini kan dia minta sign in. Sign in-nya juga sama Bapak Ibu ya. Sama dengan yang di Mendeley desktop ya. Jadi satu akun yang Bapak Ibu buat di Mendeley tadi bisa masuk di Mendeley desktop, bisa masuk di Mendeley Web ya, bisa masuk di Mendeley Web Importer ya. Seperti itu. Nah, ini dia masih proses ya, screening. Nah, nanti di sini Bapak Ibu dia akan muncul nih PDF dari tiap artikel ini ya. Nah, ketika muncul nanti bagian PDF-nya, akan ada menu pilihan apakah ingin ditambahkan. Nah, ini ya. Sebentar.
Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik mana yang sesuai ya, atau ingin diselect semua juga boleh, maka kemudian tinggal dipilih add. Maka artikel-artikel ini itu akan masuk atau berpindah ke librarinya Bapak Ibu ya yang ada di Mendeley desktop. Gitu. Sama PDF-nya nggak? Bisa atau itunya aja? Iya, sama PDF-nya Bapak. Oh, Bisa dicoba. Oke. Oke. Itu. Jadi nanti ketika Bapak membuka Mendeley desktop, bentar, saya buka dulu Mendeley desktop-nya. Ini kebanyakan yang dibuka agak loading ya. Nah, silakan Bapak buka Mendeley desktop-nya, kemudian lakukan sinkronisasi ya. Itu. Jadi apa yang tadi di Mendeley web importer, nah akan berpindah ke Mendeley desktop ya, seperti itu. Nah, itu juga keuntungan beberapa ketika kita menggunakan Mendeley web importer. Nanti kalau misalkan udah disinkronisasi dari Mendeley web itu tampil di Mendeley desktop-nya kayak gimana? Tampilan ini apa maksudnya ke folder atau gimana sih? Oh ya, masuknya masih di unsorter, Pak. Maksudnya belum kita belum kita sortir ya, masuk ke dalam folder-folder seperti itu. Bentar, saya contohkan ya, Pak ya. Sebentar. Pak Ibu coba ya, sebentar saya coba coba add 1 dulu tadi. Nah, ini saya ulang Bapak ya. Nah, bisa di bagian unsorter atau juga seperti ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu ya, di tempat saya lagi azan. Mohon izin untuk stop sebentar nggih.
Ya, saya lanjutkan Bapak ya. Nah, tadi kalau kita memilihnya ya, di sini tadi adalah My Library saja, maka dia akan masuk ke dalam Mendeley, ke dalam Mendeley desktop kita, itu di bagian yang belum tersortir. Artinya belum masuk ke macam-macam folder ya. Tapi ketika Bapak sudah memilih di bagian ini, folder yang ingin dituju, maka ketika Bapak pilih add, otomatis dia akan terpindah ke foldernya Bapak. Tadi kan Bapak sudah buat folder-folder ya di Mendeley Desktop, maka ketika Bapak sudah buat folder tadi, maka tampilannya akan seperti ini, nggih. Nah, ini sesuai dengan folder yang ada di Mendeley Desktop Bapak. Nah, silakan dipilih mana tadi foldernya ya, yang sesuai dengan kata kunci yang ada di Google Scholar ini. Nah, jika sudah, misalnya saya pilih ya, ini contoh saja, saya pilih yang ini. Nah, maka langkah berikutnya adalah, sebentar. Oke, ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita memilah nih, mana yang kemudian mau dimasukkan. Apakah yang ini, atau kalau mau semuanya silahkan di-select all ya. Nah, kemudian tinggal Bapak klik tambah. Maka semua artikelnya itu akan masuk di folder yang Bapak tuju ya. Kalau saya artikel JIPF, berarti semuanya nanti masuk di artikel JIPF. Seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, silahkan nanti dipilih di bagian ini ya. Foldernya mana? Oh, misalnya tentang blended learning, silahkan dipilih ya, blended learning. Nah, baru kemudian dicari tadi artikel-artikelnya yang sesuai. Nah, baru diklik tambah ya, seperti itu. Itu sudah sekalian sama yang PDF-nya ya, Bu? Ya, Mbak? Iya, tinggi. Makanya tadi dia ada pilihan kan view PDF ya, seperti itu. Maaf, tadi yang di screen itu apa? Antara Google Scholar sama web importer itu bisa tampil web importernya gimana nih? Maaf, Bapak tadi sudah, ya Bapak sudah pasang belum? Kita sebentar, saya search screen lagi ya. Bapak sudah menginstal belum? Kalau belum menginstal, nah silakan Bapak sebentar ya. Ini ketutupan saya. Nah, silakan Bapak buka dulu Mendeley Web Importer. Misalnya Bapak pakai apa? Pakai Mozilla atau pakai Chrome ya. Nah, silakan ditulis. Nah, kalau misalnya pakai Chrome, tulis dulu yang Chrome. Saya buka Chrome ya, tapi di sininya pakai Mozilla. Silakan diklik ininya. Karena saya beda akun Mendeley. Kalau yang di Chrome saya akun yang lain, Mendeley-nya kalau di Mozilla saya lain lagi, 2 akun seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak. Nah, nanti kan tinggal ininya diklik ya. Nanti akan terpasang ya, seperti yang ini. Oh, siap. Masih. Nah, silahkan dicoba. Kemudian tadi Mbak di Mendeley webnya itu web importernya sudah otomatis terinstall atau kita install dulu? Nah, kalau tadi untuk Mendeley, di Mendeley webnya ya, Pak Suparman. Sebentar. Nah, sebenarnya juga Bapak Ibu ya, ketika kita membuka di bagian Mendeley Desktop ya. Nah, ketika Bapak Ibu mau menginstal tadi Citation plugin, nah di bagian atas itu sebenarnya juga ada tuh sudah Mendeley Web Importer ya, gitu. Jadi tinggal itu saja diinstal juga bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya ya, ini kok banyak betul, mana sih yang kemudian digunakan ya? Mendeley Web ada, Mendeley Desktop ada, Mendeley Web Importer ada ya. Aduh, rasanya pusing. Nah, saya seperti itu. Maka Bapak Ibu cukup karena berdasarkan pengalaman gitu ya. Sebenarnya yang sampai saat ini kita gunakan itu kan memang lebih banyak menggunakan Mendeley Desktop ya. Kalau yang Mendeley Web,
kemudian mendelay web importer itu kan ibaratnya tambahan ya seperti itu. Namanya memang kita gunakan kan untuk citasi dan seterusnya adalah yang mendelay desktop. Jadi cukup mendelay desktop saja, Bapak Ibu install itu sudah cukup ya seperti itu. Daripada nanti pusingnya, aduh Bu Misbah nih, apalagi nih disuruh pakai pasang web lagi ya, pakai importer lagi. Ini barusan udah di add ya yang importer itu. Nah itu gimana nih? Setelah Ya, itu. boleh Bapak share screen Bapak. Ya Pak Nurholis ini aktif sekali nih. Monggo Bapak di share screen. Ya, Bapak tadi sudah menginstal mendelay web importernya ya, Pak? Halo, Pak Nurholis. Halo, Bapak. Suaranya di unmute. Tadi udah udah di add ya yang arah dari Pak Misbah. Nah, ini mendelay web importernya Bapak sudah menginstal ya? Iya. Nah, yang coba tadi silakan arahan. Bapak. Silakan Bapak apa sih namanya ya tandanya nih yang dekat bintang ini yang di atas loh, pojok kanan ya. Atas lagi, Pak. Atas lagi. Di kanan Bapak. Oh, ya saya. itu. Nah, Ini. coba klik itu. Sampingnya kan ada apa tuh? Bukan, oh, iya. bukan. Ya itu ya. Ini. Extension. Tengahnya, sebelum gambar itu. Extension ya. Nah, ya, Ibu. Nah ini silahkan dicentang jadi biru Pak. Apa tuh yang seperti tanda apanya itu jarumnya ya? Oh ini. Ya, biar tampil Pak. Iya, jadikan biru. Nah, gitu. Iya, paham. Udah gitu ya, nanti tampil di Google Scholar ya kalau misalkan kita. Nah, coba Bapak buka Google Scholar. Iya. Nah, kemudian buka juga mendelay webnya. Langsung ini ya, ya logo mendelay. Ya, silahkan dibuka. Ini udah dua kali nih klik ini ya. Mungkin dia loading kali Pak. Oh loading ya. Iya. Tunggu aja Pak. Oh, iya dah. Nanti kalau itu dibuka, dia minta sign in Bapak. Nah, silahkan Bapak masukkan akun yang sama persis tadi di mendelay desktop. Oke. Aduh. Yeah. Wah, nggak susah tampil juga nih. Iya, terkadang dia agak loading, Pak. Apalagi kan kita buka mendelay desktop ya. Kita buka mendelay web, kita buka Zoom. Wah, itu berat tuh. Oke, di stop dulu ya. Nanti kalau udah berhasil saya boleh. Ya, makasih. Mbak Misbah, mungkin yang di mendelay web tadi kan ada kita bisa menginsertkan outsheet atau juga ID Scopus kita. Nah, mungkin terkait dengan ID Scopus, Mbak, mungkin pertanyaannya agak menyimpang sedikit. Enggak apa-apa. Insyaallah semoga bisa. Itu untuk kalau seandainya kita sudah punya akun Scopus gitu. Nah, itu ID Scopusnya itu kita peroleh apakah setelah kita publish artikel yang terindeks Scopus, terus kita suggest dan nanti baru di approve oleh admin Scopusnya, baru bisa kita lihat ID-nya, atau walaupun kita belum mempublish artikel yang terindeks Scopus, kita sudah bisa lihat ID-nya gitu. Karena kemarin saya coba gitu mensuggestkan gitu, ada artikel yang terbit proceeding Scopus gitu, terus saya suggest saya minta untuk dimasukkan di web Scopusnya gitu, sehingga saya belum tahu ID Scopus saya ini apa gitu, seperti itu. Oh ya. Ya, biasa kan kalau kita ingin memperoleh ID Scopus, itu kan biasa setidaknya ada satu artikel yang dipublikasikan ya, yang dia terindeks di Scopus, apakah dari jurnal atau proceeding. Satu saja kita punya, itu sudah bisa terlihat ID Scopusnya. Namun itu perlu membaca bahasanya. Kalau kita ingin langsung melihat ya ketika kita klik, itu biasa kalau sudah 2 artikel.
Nah, kalau satu artikel itu nggak bisa kita langsung lihat ID-nya. Kita perlu baca bahasa, kalau boleh saya bilang tuh bahasa program gitu. Karena beberapa teman itu biasa sering nanya kan, dia punya nih satu artikel, Bu Misbah saya sudah punya nih satu artikel, minta tolong dong liatin ID-nya. Nah, kalau baru satu artikel tuh kita nggak bisa langsung lihat. Jadi mesti saya baca dulu tuh di bagian inspect ya, biasa. Jadi yang bahasa CCC-an tuh saya cari dulu di situ. Jadi apa ceritanya kita mencari jarum di antara jerami itu. Itu tuh kalau dia satu artikel. Tapi kalau sudah punya dua artikel, ketika kita klik namanya, otomatis dia sudah muncul ID-nya. Dengan mudah kita bisa membaca. Gitu. Baik, Mbak, terima kasih. Karena Iya. kemarin waktu itu sudah ada akun kan mau lihat ID-nya, oh nggak bisa gitu seperti itu. Kecuali kalau yang Orchid langsung bisa keluar itunya ID-nya. Iya. Nah, tapi kalau punya Pak Suparman itu artikel yang publish di Scopus sudah ada nggih? Kemarin baru satu Bu minta di suggest gitu kan untuk di proof dimasukkan di Scopusnya gitu. Oh, oke. Ketika dibuka di Scopusnya sudah muncul belum? Pas kita buka yang di scopus.com, misalnya kan diklik namanya Pak Suparman, itu sudah muncul belum anunya, artikelnya? Belum Bu, mungkin belum di itu ya, belum di permintaan suggest-nya belum di itu ya, di approve ya, seperti itu. Ya. Oke, kita ditunggu saja berarti ya. Karena pernah juga pengalaman begini Bapak. Kalau ini kan ceritanya sudah punya nih kita ya. Sudah punya, kemudian kita kan publish di proceeding yang terindeks Scopus. Kenapa nih? Kata saya kan belum masuk ke profil saya. Nah, kemudian kan saya suggest juga ke Scopusnya. Ternyata memang dari proceeding tersebut itu belum sampai pada proses indeksasi, itu juga ada yang seperti itu. Jadi kalau dia sudah terindeks di Scopusnya, nah baru nanti masuk ke akun kita, seperti itu juga ada. Okay. Karena kalau kita memang masih menunggu ya Pak ya ID Scopusnya, karena nanti kalau kita mau feedback, kita mau suggest dan sebagainya, ID Scopus itu memang dia perlu ya. ID-nya berapa katanya kan ya seperti itu. Kalau pengalaman saya juga tadi karena kita nama satu kata ya Pak Suparman ya. Jadi ada beberapa artikel tuh akhirnya nggak masuk di tempat saya. Jadi misalnya nulisnya kan kita barengan nih ya. Saya, Pak Suparman, Pak Nurholis misalnya ya. Di tempat Pak Nurholis sudah masuk. Ternyata di tempat saya belum masuk. Ternyata karena namanya satu kata. Jadi tadi ya itu perlu disuggest dulu ke Scopusnya di email ya. Biasa saya jalannya dua. Via feedback juga, kemudian juga via email. Saya sampaikan ID Scopus saya sekian, kata saya kan, artikel ini sudah terbit. Nah, biasa juga saya lampirkan PDF dari artikel tersebut, seperti itu. Nasib. Silakan teman-teman yang lain, Mbak Mas, kalau ada yang ditanyakan tentang yang mendelay webnya. Ini yang saya Mbak Misbah belum tampil juga itu. Oh, belum tampil juga ya, Pak? Iya. Ini kenapa ya? Loadingnya lama banget, loading. Iya. Ada salah. Halo. Iya, atau bisa juga Pak Nurholis di close dulu, coba nanti dibuka, bisa jadi seperti itu. Karena tumben kalau punya saya tadi kan terbuka ya web importernya. Iya. Karena yang ngisi itu lama betul Pak. Ya terbuka, kalau tadi lumayan cepat. Iya. Coba saya di close aja dulu ya itunya ya. Tinggi. Silahkan tadi Bu Suci ya. Ya Ibu. Halo? Ya, terdengar Ibu suaranya. Terdengar Ibu. Ya, ini agak kecil. Tadi suaranya besar, Ibu. Begini Bu, tadi di Mendeley Web itu kan ada tadi library ya Bu? Iya, nggih. Nah, setelah ada di library, di bagian Mendeley Web itu adanya all reference gitu ya. Kan saya coba tadi add to artikel-artikelnya di add agar tersambung ke Mendeley Desktop. Nah, namun ketika dibuka di Mendeley Desktop,
Dia nggak muncul yang udah di add tadi. Adanya cuma al dokumen, nggak ada al the reference tadi. Oke. Nah, ketika tadi Ibu buka Mana mendelay mindahnya ya, Bu? Oke. Nah, tadi kan Ibu buka mendelay desktop ya. Nah, di bagian atas itu ada tulisannya sinkronisasi, Ibu. Nah, silakan diklik sinkronisasinya ya. Bentar, Bu. Oke. Sinkronisasi, balik lagi dulu. Iya. Kan tadi ada menu tambah, ada menu folder, related, nah kemudian ada sinkronisasi. Bu, itu di Mendeley Web atau di Mendeley Desktop, Bu? Di Mendeley Desktop, Ibu. Bentar, Bu. Mendeley Desktop, terus apa kita pilih tadi, Bu? Halo? Habis Mendeley Desktop, kita pilih apa, Bu? Nah, buka Mendeley Desktop, Ibu, nah kemudian silakan diklik ini, yang sinkronisasi ini. Sebentar. Oh, sinkro itu. Sama juga Diklik aja ya, Bu? Ya, silakan diklik. Nah, sama juga ketika tadi kita menggunakan web importer, nah kalau sudah tadi kan di-add, nah silakan juga diklik sinkronisasinya. Udah berhasil, Mbak Misbah. Gimana, Bapak? Iya, udah. Alhamdulillah udah berhasil tadi. Benar di close dulu. Alhamdulillah. Iya. Tinggi. Makasih. 2, 3, 4, 5. Iya, udah, Bu. Kasih. Tinggi, sama-sama Ibu. Silakan, Mas Mbak yang lain. Masih ada yang ditanyakan tentang web, Mendeley webnya. Tapi yang fundamentalnya yang Mendeley desktopnya ya. Iya. Mendeley webnya itu sebagai tambahannya lah gitu ya. Iya. Karena kan ibaratnya ada beberapa fitur ya yang tidak ada di Mendeley Desktop, begitu pula di Mendeley Web ada juga tidak ada ya, seperti itu. Saling melengkapi. Dan di sini kan ketika kita sharing, bisa jadi ya ini menambah wawasan bagi kita semua bahwa Mendeley itu ya tidak sekedar hanya citasi dan bibliografi kan, seperti itu. Ternyata tadi ada untuk funding ya, ada grup dan seterusnya itu. Silakan teman-teman sekalian, Mbak Mas. Izin bertanya lagi. Ya, silakan Mas. Mendeley ini saat ini hanya bisa digunakan di Office Word aja atau ada di yang lain, contoh di Google Dokumen atau yang lainnya, Bu? Oke, ya. Nah, kalau sebenarnya kan tadi untuk produk Mendeley itu kan dia ada 4 ya sekarang ya. Tidak hanya Mendeley desktop, Mendeley web, kemudian Mendeley mobile, namun juga ada juga Mendeley manager reference seperti itu, yang dia sudah berbasis cloud ya. Namun kan saat ini dia kalau tidak salah itu rilisnya September 2020 kalau tidak salah ya, saya dapat info itu. Nah, namun juga masih pada tahap penyempurnaan. Nah, kemudian juga walaupun saat ini sudah ada yang tadi berbasis cloud tadi, namun masih yang menjadi pilihan ini adalah Mendeley seperti itu. Nah, kemudian tadi terkait platformnya, dia tadi kan bisa digunakan di Windows, kemudian bisa di Linux ya, ataupun yang di lainnya. Gitu. Saya pernah juga dapat itu, saya lupa. Nanti ya saya ingatkan. Pokoknya tadi yang bisa saya sampaikan yang itu tadi, Pak Sarif. Maaf. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mbak Misbah, ini materinya sudah selesai kan? Sampai web, Mendeley web saja gitu? Ya, betul. Ya. Sudah selesai. Oke. Silakan Mas Mbak, satu kali lagi bertanya gitu. Kalau masih ada yang ditanyakan gitu tentang mungkin Mendeley desktopnya ataupun Mendeley webnya.
yang masih bingung-bingung. Ya, harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini gitu, setidaknya gitu teman-teman sekalian Mendeley desktopnya sudah bisa gitu ya, karena itu yang paling berdekatan dengan mungkin tugas-tugas artikel gitu ya untuk dipublikasi seperti itu. Arman, izin Ya. tanya lagi. Ya, silakan. Arman, angka izin bertanya lagi. Ya, silakan Kak. Di Mendeley Desktop, tadi ke Word misalnya ya, kita udah menggunakan misalnya 30 referensi. Terus supaya daftar pustakanya langsung muncul 30, gimana ya? Oh ya. Nah, di bagian reference tadi kan Ibu buka MS Word-nya, terus kan tadi ada reference ya. Nah, silakan diklik ya, insert bibliografi. Wah, hafal sudah ya Pak Nurholis. Alhamdulillah. Itu tuh kalau misalnya di desktop kita ada 30 artikel, dia nggak bisa langsung muncul 30 ya, Bu? Sebentar, maksudnya Ibu Suci, kan tadi kan melakukan proses citasi nih, ya. Kemudian kan sumber rujukannya ada 30, ya, seperti itu. Nah, maka kan Ibu tinggal klik insert bibliografi, maka akan muncul daftar pustakanya juga 30, nggih. Oh, gitu. Ya. Kasih ya, Bu. Tinggi. Terima kasih, Arman. Ya, Kak. Sama-sama. Sudah selesai, teman-teman? Masih ada yang mengganjal nggak? Sudah oke ya? Sudah bisa dipraktekkan nanti ya? Oke. Mbak Yeni? Oke. Mbak Melita? Apa lagi nih, Mas? Udah Mas, sudah tadi. Nah, oke. Nanti kalau seandainya ada problem lagi gitu, nanti saya kasih kontak aja Mbak Misbah gitu, mungkin bisa chat gitu. Kalau ya semoga bisa direspon ya. Siap. Makasih Mbak Misbah. Tinggi, insya Allah siap membantu Bapak Ibu. Alhamdulillah saya punya kolega gitu ya, bertambah silaturahim ya. Alhamdulillah bisa berkenalan dengan Bapak Ibu yang luar biasa di sini. Terima kasih Pak Suparman dan juga Mas Suda nih ya. Ini ada nih orangnya padahal nih. Iya Bu, masih di jalan ini. Nggak dengar. Dengar nggak Bu? Iya, dengar kok Mas. Terima kasih nggih Bu. Tinggi, sama-sama. Baik, Mbak Misbah, ini kita ada sedikit reward lagi tuh berupa piagam gitu, mungkin tidak bisa secara hardware ya Mbak, nanti akan saya kirimkan dalam bentuk shop-nya saja seperti itu. Ya. Okay. Ya. Mungkin ini bisa saya tampilkan gitu. Oh, boleh. Sertanya enggak ya Mas Farman ya? Nanti insya Allah Mas, kita di KTI Series 4 ada tentang pelatihan tentang CMA dan NTIPO. Insya Allah di situ nanti kita ada sertifikatnya. Ini buat laporan studi activities. Kelihatan ya Mbak Misbah? Oh, sebentar, belum saya screenshot, sebentar ya. Enggak, ini nanti saya kirimkan softwarenya. Ini untuk menunjukkan kepada Mbak saja. Jadi saya sebagai perwakilan komunitas gitu memberikan ini sebagai bentuk
terima kasih sudah memberikan berbagi ilmu dan pengetahuannya gitu tentang menilai ke kita seperti itu. Mohon diterima ya Mbak ya. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Suparman. Bapak Ibu, jika ingin memang nanti dapat sertifikat gitu ya, nanti saya bisa minta nanti listnya dengan Pak Suparman. Saya kan ada sertifikat yang dari Mendeley-nya langsung ya. Wah, mantap. Makasih ya. Ibu. Silakan di-list saja nanti namanya ya, tapi mungkin saya tidak bisa cepat ya, seperti itu. Iya. Saya akan sambil jalan saya buatkan. Soalnya sudah ada itu yang dari Mendeley pusatnya. Buat nama-nama laporan, Mbak Misbah ini, PDP itu nagih terus ini kalau laporannya. Kan seminar atau apa gitu ya, aktivitas lain lah. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti juga yang pertanyaan dari Pak Muhammad Sarif itu nanti juga coba saya cari juga tadi ya terkait dengan yang ketika muncul warna biru tadi ya citasinya kemudian menuju kepada bibliografinya nanti coba saya cari tahu. Nanti kalau dapat saya sampaikan ke Pak Suparman ya seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Misbah. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Semoga materi ini bermanfaat dan tidak hanya stop di Bapak sekalian ya, bisa dikasihkan lagi ke yang lain ya, sehingga ilmu ini bisa menyebar seperti itu. Terima kasih banyak, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian. Jadi mungkin pertemuan untuk sesi ini kita cukupkan dulu gitu ya. Jadi sekali lagi Mbak Misbah, kita dari komunitas World LPDP UB mengucapkan terima kasih sekali gitu sudah berbagi ilmunya kepada kita. Kemudian teman-teman sekalian, saya harapkan bisa diterapkan lah gitu ya ilmunya gitu. Mungkin bisa juga di-sharing ke teman-teman kita yang nggak hadir seperti itu. Ya semoga bermanfaat gitu ilmunya. Baik. Mungkin saya sebagai yang mengkoordinir kegiatan ini terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan, ya saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Misbah, terima kasih Mas Farman ya. Semoga sehat semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hatur nuhun. Insyaallah manfaat ke depan. Terima kasih Bu. Izin live duluan. Dan semuanya. Izin live ya semuanya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.